Kata Nabi, kau ini orang soleh. Nabi yang bilang, cuman ente kalau malam ngorok terus. Begitu. Kata Ibn Umar, benar tadi Nabi bilang. Sejak saat itu Ibn Umar kalau malam melek, enggak mau kalah dengan anjing. Anjing tuh, apalagi di film Mak Lampir, siang apa malam? Hah? Malam. Melek apa tidur? Tuh, anjing aja malamnya melek. Masa kita umatnya Nabi malamnya ngorok terus? Kalah sama orang yang catatannya ahli surga. Maka dia udah masuk ke dalam surga semuanya. Apakah yang tadinya mampir dulu ke neraka? Apa yang tanpa mampir? Wong ahli surga ada dua. Ada yang ke surga tanpa mampir, ada yang ke surga mampir dulu sesuai dengan kesalahannya. Udah masuk surga semuanya. Penduduk neraka udah pada masuk di neraka. Kalau sudah tuh, kata Nabi, lalu maut, kalau bahasa kita orang mati. Mati nih diwujudkan kayak kambing oleh Allah. Maut nih pemisah antara ruh dan jasad. Kalau roh keluar dari jasad, maka kita mati. Badan kita disebut jenazah. Namanya hilang, gelarnya hilang, profesi. Semua kita kalau ditanya mati enggak? Mati. Yakin bakal mati. Cuman kenapa tidak bersiap-siap diri ngadepin mati? Kenapa tidak mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati? Kulluna aiqanal jannah. Semua kita yakin surga ada dan penghuninya ada, dan kita pengen menjadi penghuni surga. Namun kita kurang mau beramal, kurang mau beribadah. Ada apa ini dengan jiwa? Apakah jiwa kita sakit? Apakah jiwa kita putus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rawal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairuhuma an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Betul ini. Dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, juga Imam Bukhari, juga selain keduanya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati fil jannati wa ahlun nari fin nari ji'a bil mauti. Apabila telah kembali penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke neraka, maka didatangkan, dipanggil dengan maut. Maut itu dipanggil Allah. Hatta yuqafa bainal jannati wan nar, sehingga didirikan ia antara surga dan neraka.
Summa yudbahu, kemudian disembelih maut itu. Summa yunadi munadin, kemudian berserulah oleh penyeru dari sisi Allah, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khuludun la mauta, kalian semua abadi, tidak akan mati lagi. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun la mauta, kalian semua itu abadi di neraka, tidak akan mati lagi. Fazdada ahlul jannati farhan ila farhihim, maka bertambah-tambahlah penghuni surga akan girangnya di atas girangnya mereka. Wazdada ahlun nari hazanan ila hazanihim, dan bertambahlah oleh penghuni neraka akan kesedihannya di atas kesedihan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih membahas tentang sifat baqa'nya Allah dan memasuki dalil naqli. Saudara, seorang mukallaf yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap bahwa Allah bersifat baqa. Baqa ni bahasa Arab, bahasa kitanya kekal. Maksudnya adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Itu baqa. Maka selain Allah tidak kekal, selain Allah binasa, sebab tidak punya baqa. Andai ada selain Allah itu kekal, maka bukan kekal, tapi dikekalkan oleh Allah. Dalam bahasa agama disebut baqa syar'i, kekalnya menurut agama, tidak menurut akal. Dari mana kita tahu semacam surga dan neraka dan penghuninya itu kekal menurut agama, meski menurut akal binasa? Ada hadis, nah ini kajian kita, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Imamul Bukhari juga riwayatkan di dalam Sahihul Bukharinya, dan banyak ulama yang lain meriwayatkan. Hadisnya dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, disingkat dengan sebutan Ibnu Umar. Umar bin Khattab punya istri namanya Zainab, Zainab binti Mad'un. Zainab punya anak namanya Abdullah bin Umar, maka dikenal Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab. Nama aslinya Abdullah. Abdullah lahir 3 tahun sesudah Nabi menjadi Rasul. Waktu hijrah ke Madinah, Ibnu Umar umurnya 11 tahun.
11 tahun. Masih bocah, ikut abahnya hijrah ke Madinah. Meletus perang Badar tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ibnu Umar umurnya baru 13 tahun. 13. Dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, "Ya Rasulullah, saya siap menjadi relawan. Saya pengen perang melawan musuh-musuh Islam." Dilihat masih bocah, oleh Nabi ditanya, "Tong, umur lu berapa?" Dibilang 13 tahun, belonan boleh. Kalau masih bocah perang, enggak boleh. Bocah, enggak usah. Nabi yang larang, enggak. Tahun ketiga Hijriah, meletus perang Uhud. Maju juga Ibnu Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen menjadi relawan. Kata Nabi, umurmu berapa? 14 tahun. Belum boleh, masih bocah. Enggak perang. Tahun ke-5 Hijriah meletus perang Khandaq. Ibnu Umar maju lagi. Ditanya umurnya 15 tahun, maka kata Nabi boleh. Itulah ulama menyebut baligh itu dari sisi umur 15 tahun. Karena Ibnu Umar diizinin perang sama Nabi umurnya sudah 15 tahun. Artinya sudah baligh. Ibnu Umar menjadi khuddami Rasulullah, pelayan-pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemana Nabi, Ibnu Umar ada, ikut Nabi. Alim kabir, pinternya Masya Allah, Abdullah bin Umar bin Khattab, luar biasa. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab pernah disinggung oleh kakaknya, namanya Hafsah, istrinya Rasulullah, anaknya Sayyidina Umar, Hafsah binti Umar. Kata Hafsah, adekku Abdullah bin Umar, Nabi bilang ente ini orang baik. Inna Abdullah ibna Umar rajulun salih illa annahu la yuqimul laila. Kata Nabi, kau ini orang saleh. Nabi yang bilang, cuman ente kalau malam ngorok terus. Begitu. Kata Ibnu Umar, benar tadi Nabi bilang. Sejak saat itu Ibnu Umar kalau malam melek, enggak mau kalah dengan anjing. Anjing tuh, apalagi di film Mak Lampir, siang apa malam? Hah? Malam. Melek apa tidur? Tuh, anjing aja malamnya melek. Masa kita umatnya Nabi malamnya ngorok terus, kalah sama anjing? Kudu melek biar bentar. Allah tuh cakep caranya. Dikit-dikit pengen kencing. Kata kita orang kurang perhatian sama agama. Gejala prostat begitu. Gejala prostat bukan ini Allah nyubit kita biar bangun malamnya, bukan prostat. Karena kita disebut gejala prostat, borok kita wudhu, sholat, kencing, cebok, kagak. Ini payah kalau kayak begini. Ibnu Umar itu
terkenal orang yang syadidut ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat nyontoh Nabi, mentauladani nabinya amat luar biasa. Itulah Ibnu Umar. Dalam satu kejadian di Madinah, kalau dia lewat satu pohon, itu untaknya diputar dulu 3 kali. Udah 3 kali muter baru jalan lagi. Setiap di pohon itu. Ditanya oleh muridnya namanya Imam Nafi'. Nafi', bekas budaknya dimerdekakan, wong alim kabir. Kata Nafi' nanya, "Guru, ngapa engkau ini muter mulu di pohon ini pakai 3 kali?" "Saya perhatikan begitu." Kata Ibnu Umar, "Saya lihat Rasulullah di pohon ini untaknya muter 3 kali." Kata Nafi', "Barangkali untanya Nabi lagi binal, jadi sulit terkendali, jadi muter-muter di pohon tuh 3 kali. Bukan karena sengaja, saya nggak paham dan nggak mau nanya sama Nabi. Pokoknya yang Nabi kerjakan, mau apa ke maksudnya, terserah, yang penting gue kerjakan." Itulah Ibnu Umar. Hebatnya, apa aja yang Nabi kerjakan, dikerjakan. Orang yang sangat mentauladani Nabi. Imam Syafi'i sebagai mujtahid mutlak, pembangun madhab Syafi'i, punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Nafi', maula Ibni Umar. Nafi' punya guru namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar punya guru Rasulullah. Rasul dari Jibril, Jibril dari Allah. Begitu Imam Syafi'i punya sanad ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Ibnu Umar. Ibnu Umar banyak termasuk orang sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ngajar, alim kabir. Tercatat di dalam kitab hadis 1630 hadis yang disampaikan kepada umat dari apa yang didapat oleh Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Minal muksirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau 1000 ke atas namanya banyak. 1630 hadis. Ibnu Abbas 1660, Siti Aisyah 1210, Abu Hurairah 5373. Banyak. Ibnu Umar meninggal di Mekah. Di Mekah pada usia 84 tahun, wafat pada tahun 73 Hijriah. Saudara sekalian, dari 1630 hadis, salah satunya hadis berbicara bahwa surga itu bukan kekal, tapi dikekalkan oleh Allah. Karena surga enggak punya baqa, yang punya baqa hanya Allah. Namanya disebut baqa syar'i. Begitu, baqa menurut agama, bukan menurut akal. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Nabi,
idza sara ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar ji'abil mauti fayuqafu bainal jannati wan nar summa yuzbah summa yunadi munadin ya ahlal jannah khulud la maut ya ahlan nar khulud la maut. Ketika orang yang catatannya ahli surga, maka dia udah masuk ke dalam surga semuanya. Apakah yang tadinya mampir dulu ke neraka, apa yang tanpa mampir? Wong ahli surga ada dua, ada yang ke surga tanpa mampir, ada yang ke surga mampir dulu sesuai dengan kesalahannya. Udah masuk surga semuanya, penduduk neraka udah pada masuk di neraka. Kalau sudah tuh kata Nabi, lalu maut, kalau bahasa kita orang mati nih diwujudkan kayak kambing oleh Allah. Maut nih pemisah antara roh dan jasad. Kalau roh keluar dari jasad maka kita mati, badan kita disebut jenazah, namanya hilang, gelarnya hilang, profesornya, doktornya, orang kayanya udah hilang, udah dipanggilnya almarhum. Begitu. Mana jenazahnya? Ganti. Mayitnya ditaruh di mana? Mayit. Maka maut itu dipanggil oleh Allah. Ketika dipanggil berbentuk kayak kambing, mati. Dipertontonkan antara penduduk surga, penduduk neraka. Maut nih. Penduduk surga lihat, penduduk neraka lihat. Semua pada lihat, maka kemudian sama Allah digorok. Itu maut. Dipisahkan. Ketika mati, udah alamat. Berarti kagak ada mati lagi. Hidup selamanya. Baik di surga maupun di neraka. Udah mati tuh si maut, maka kemudian Allah bilang, penduduk surga anda langgang dah, langgang. Maka bahasanya khulud, bukan bakun, enggak, kholada, kekal yang dikekalkan oleh Allah, kekal dah. Begitu, enggak bakal mati lagi, tenang. Wahai penduduk neraka, anda kekal di neraka, enggak bakalan mati lagi. Itu orang di surga jingkrak-jingkrakan karena senang enggak ngalamin susah. Sementara orang di neraka tambah susah, sebab susah enggak bakal ngalamin senang. Kalau di dunia ada senang, ada susah. Itu silih berganti, biasa dunia itu begitu. Kalau di akhirat, kalau udah senang terus, kalau udah sengsara terus. Maka orang di surga abadi, lahum fiha darul khuldi. Bagi penduduk neraka, di neraka negeri keabadian. Maka dari hadis ini saudara, kita bisa ambil pengertian bahwa ada yang namanya baqo syar'i, bukan baqo dzati. Kekalnya menurut syara, bukan menurut akal. Akal bilang yang kekal cuman Allah, selain Allah binasa. Itu akal.
akal kudu tunduk ama wahyu keterangan agama, maka akal bilang sami'na wa ata'na. Siap, maka akal bilang kalau begitu namanya bakok menurut agama, kata akal. Karena itu saudara, sesudah kita memahami bahwa nanti orang itu abadi, baik di surga maupun di neraka, kita kudu faham tentang ini. Kulluna aiqanal maut wa ma nara lahu musta'iddan. Semua kita kalau ditanya mati enggak, mati. Yakin bakal mati. Cuman kenapa tidak bersiap-siap diri ngadepin mati? Kenapa tidak mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati? Kulluna aiqanal jannah. Semua kita yakin surga ada dan penghuninya ada, dan kita pengen menjadi penghuni surga. Namun kita kurang mau beramal, kurang mau beribadah. Ada apa ini dengan jiwa? Apakah jiwa kita sakit? Apakah jiwa kita pupus kala begini? Kita mau ngapain kalau kita enggak mau ibadah? Wong kita enggak kekal di dunia, bakal binasa. Kata Imam Syafi'i, anak cucu murid Ibnu Umar ini bilang dalam sebuah gubahan syairnya, waladatka ummuka yabna adam baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura fa'mal li nafsika an takuna idza baqaw liyaumi mautika dhahikan masrura. Kata Imam Syafi'i, saudara, wahai manusia, wahai engkau manusia, kau terlahir dari rahim ibumu menangis. Waktu lahir di dunia semua kita bapak ibu nangis, tapi orang sekeliling kita gembira, ketawa, riang dan senang. Maka itulah awal kehadiran kita di jagat raya ini. Tapi kita enggak abadi di jagat raya ini. Karena itu rubahlah dengan cara beramal solehlah engkau. Ketika engkau ninggalin dunia, upayakan orang sekelilingnya menangis, kita gantian yang ketawa terbahak-bahak dengan ibadah yang telah kita kerjakan. Orang sekeliling kita, ya Allah, saya nggak dapat bantuan lagi nih, wafat. Ya Allah, saya nggak dapat pertolongan lagi kalau kesusahan dari dia, uang dianya wafat. Saya nggak dapat kebaikan dia lagi. Ini namanya orang yang sukses. Orang yang sukses, orang yang kalau mati ditangisi banyak orang, sementara dia gembira. Orang yang gagal, waktu baru pengumuman di masjid, berita duka cita, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan. Alhamdulillah, mangga saya aman. Saya nggak punya tetangga model dia, alhamdulillah. Jangan sampai kita meninggal di alhamdulillahi oleh orang. Begitu saudara. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena kita di dunia tidak lama. Orang yang merisaukan dunia
kurang merisaukan bagaimana nanti di akhirat dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar ini, berarti dia orang dungu. Dia perhatian sama lalat kecil yang mencelok di hidung, tapi dia enggak melihat macan yang mau nerkam, biasa-biasa aja. Bagaimana malaikat maut akan nyoal di kubur, yang kalau kagak lolos bakal dipukul dengan palu, yang diangkat orang sedunia enggak keangkat. Dipukulin nama badan kayak kita begini, hancurnya kayak apa. Kalau di dunia kita solid, ada yang nolong. Di kubur belum tentu. Wong anak kita aja waktu mati paling duluan nginjak kuburannya, kenceng lagi pakai kakinya. Kok kenceng banget? Takut babak keluar lagi enmek nggak jadi warisan. Begitu. Kenceng banget nginjak kuburan kita. Tuh anak belum seminggu udah bilang kontrakan yang sebelah ono itu kata baba buat saya. Itu nggak tahu babanya disiksa apa kagak pikirin, mumpung masih hidup. Jangan nunggu mati. Mau kita berbagi, berbagilah masih hidup. Itu akan mulia. Dulu di Bali itu yang namanya sapi dihormati, diagungkan sapi. Diagungkan. Ayam kurang, sapi aja. Kalau sapi udah kayak didewa-dewakan itu. Begitu di Pulau Dewata. Ampe ayam ngiri sama sapi. Kata ayam, pi sama sapi, kurang ajar nggak tuh manusia sama gua? Kata ayam, kurang apa kebaikan gua sama dia? Ya Allah, paha buat manusia, dada mentok buat manusia, telur gua buat manusia juga, ampe bulu buat kemoceng dia juga, kadang buat kupingnya juga kalau gatel tuh manusia, ampe tai saya buat dia juga, katanya buat pupuk. Semuanya saya berikan tuh manusia, tapi mana penghormatan manusia sama saya? Kata ayam, enggak seperti amal Pi. Itu ya Allah, ada orang ngagung-ngagungin banget amal lo. Begitu sama sapi. Sapi jawab, ngagungin bagaimana? Itu kan kamu cuman ngasih susu doang sama manusia, minum susu dari lo, sampai detik ini nggak ada bin lo, nggak ada bin sapi, nggak ada, padahal anaknya nyusu dari lo. Tapi mana penghormatan nama saya yang udah berkorban banyak banget buat manusia? Kata sapi, saya ini ikut ajaran Nabi Muhammad. Mungkin itu juga sebabnya manusia memuliakan saya. Yang mananya saya bagi susu tuh sama manusia masih hidup. Kalau lu mau bagi paha udah mati. Begitu, muanya mati. Kata Nabi juga lain, kalau baginya masih hidup sama baginya nunggu mati. Emang juga udah kudu dibagi kalau udah mati. Ayam diem aja. Iya juga, begitu kata ayam. Maka saudara, mumpung kita masih hidup, kita di awal-awal tahun 2023, kita harus berbenah untuk apa Tuhan kasih kita hidup. Apakah untuk menambah kemaksiatan dari apa yang telah kita lakukan dari 2022 dan sebelumnya, ataukah untuk menambal kekurangan maksimal kita dalam ibadah kepada Allah? Jangan sampai kita berlalu
begitu saja. Umur adalah gumpalan waktu, yang mana waktu kayak gunungan es, dipakai habis, enggak dipakai juga habis. Dibawa ngaji habis, enggak ngaji habis. Mau kemana kita? Maka orang yang yakin kalau dia tidak punya bako, maka dia ingat bahwa dirinya bakalan mati, sehingga memiliki perhatian yang tinggi, yaitu merisaukan kehidupan pasca kematian dengan cara kita beribadah. Orang yang tidak ibadah di kuburnya sengsara. Orang yang enggak zakat sengsara di kubur. Orang wajib haji enggak pergi haji sampai mati. Nabi bilang, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang cukup duitnya buat berangkat haji, dientar-entar, dipikir masih muda, dipikir haji lama 25 juta, berdua sama bini 50 juta buat nambahin modal dagang lumayan sampai mati. Maka kata Nabi, silakan pilih agamanya, mau Yahudi mau Nasrani, Islam tolak, biar rajin sholat. Begitu kan rugi kita. Maka orang yang yakin kalau dirinya nggak punya bako, dia harus mati sebelum mati. Dia harus mati-matian memikirkan sesuatu yang manfaat kala mati, agar supaya nanti dimasukkan ke surga gembira ketika Allah katakan, ya ahlal jannah khulud la maut. Wahai penghuni surga, Anda abadi, tidak mati. Maka kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, beliau bilang, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda sungguh-sungguh dihabiskan waktu yang ada untuk berjibaku mengejar rejeki yang udah dijamin nama Allah. Jangankan yang ibadah, yang kagak ibadah dibagi. Jangankan manusia, ayam, burung, kucing, apa aja dibagi. Anda habiskan waktu Anda memikirkan rejeki, tapi sembarangan pada yang diperintahkan, yaitu ibadah, di mana Anda tercipta untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Urusan ibadah sembrono, urusan rejeki semangat, itu pertanda dan bukti telah pupus cahaya keimanan di dalam kalbunya. Dalilun ala intimasil basirati minka, satu dalil atas pupusnya mata batin, sakit dan matinya hati, yaitu kurang memikirkan akhirat tapi memikirkan dunia. Saban hari yang dicek kadar gula darah naik apa turun, tapi iman enggak dicek. Baca Quran apa enggak hari ini, baca sholawat apa enggak hari ini, bagaimana memanfaatkan umur hari ini, kurang dipikirin. Yang kayak begini kurang faham pada sifat baqa'nya Allah, cahayanya kurang keluar dari keyakinan pada sifat baqa'. Kalau ditanya apakah Allah kekal? Kekal.
Kalau ditanya apakah kau tidak kekal? Iya, tidak kekal. Tapi kenapa tidak mau ibadah? Ada apa hidup? Begitu ama ibadah kurang mau. Ke puncak nyampe, sampai tahun baruan bisa ke Bali, bisa ke Lombok, sampai bisa ke Anyer, tapi ke masjid yang samping rumahnya orang nyampe-nyampe. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada apa ini? Ada apa ini? Masalah ini, masalah. Nggak nyampe-nyampe, jauh nampaknya. Jauh nampaknya. Begitu. Maka saudara, kita harus peduli sama jiwa kita. Ngaji. Untuk apa kita ngaji? Untuk menuju ibadah kepada Allah dengan benar, agar supaya dimaklumi kekurangan kita dalam ibadah. Orang yang ngaji itu meninggalnya kelak husnul khotimah. Maka manfaatin umur kita yang udah senja. Udah cukuplah jalan-jalan dulu-dulu mancing. Ya Allah, dari dulu mancing mulu, sampai Muara Gembong nyampe, Muara Tawar nyampe, Teluk Naga nyampe, Tanjung Kait. Ya Allah, gitu mancing. Perigi Lama nyampe juga, Pamulang apalagi gitu, Parung, Pengasinan nyampe, Gunung Sindur. Ya Allah, dari dulu kemana aja nyampe. Ke majelis ilmu orang nyampe-nyampe. Mau ngapain hidup? Bukankah hidup ini ujungnya mati? Apa yang mau kita bawa? Dah dulu-dulu biarkan. Di agama enggak lihat masa lalunya. Umar bin Khattab dulunya preman kelas kakap, tapi di usia senja mainnya di masjid, ikut Nabi, hijrah-hijrah luar biasa, sampai Allah anugerahi kuburannya sampingnya Rasulullah. Yang dilihat itu bukan masa lalu, sekarang di 2023 manfaatin umur yang ada. Biarin dah yang lalu-lalu mah nggak usah didongengin, malu didongengin, pegel. Mangga orang hilang, naik kereta nggak mau bayar di atas, begitu pengen gratis, naik mobil Kopaja, Metro Mini, ditagih sama kondektur pura-pura tidur, kondektur udah lewat dia turun. Ada nggak yang kayak begini? Ini nggak bener ini. Waduh, minta daun pisang sama pohonnya, minta ya Po Haji, dia aja setuju, ambil aja. Ada ya. Maka sekarang waktunya banting setir. Kita harus manfaatin sisa umur. Moga kayak anak SD aja dah, kelas 1 rapotnya merah, kelas 2 juga merah, kelas 3 merah, kelas 4, 5, kelas 6 UN bagus, lulus. Terakhirnya yang dipandang insya Allah. Karena itu satu hari di tahun 2021 ziarah ke Tegal, di makamnya pengarang Ratibul Haddad, cucunya Habib Tahir Al-Haddad, Kubah Haddad, Tegal Kota, di kampung Keraton. Temulah dengan Habib Muhdar. Bib, sini, berilah pesanmu kepadaku, kasih nasihat biar hidup ini terarah, waktu ini bermutu. Kata Habib, Iqra, baca pagi dan sore 3 kali. Allahumma barik lana fil maut
wa fima ba'dal maut. Baca maghrib 3 kali, subuh 3 kali. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Tuhan, berkahi kami ketika kematian itu datang dan pada kehidupan pasca kematian. Untuk apa ini dinasihati begini? Supaya mengerti tidak punya bako. Hidup ini sebentar. Jangan kita meratapi sesuatu yang sebentar. Bila orang-orang kaya yang tinggal ada di Pondok Indah, Permata Hijau, rumahnya gede-gede banget, orang-orang kaya, seumpama dia tidak ibadah, kelayar keluyur, ke puncak lah, ke Bali, ke Eropa, kemana, andai ujungnya masuk neraka masih mending. Mendingnya di mana? Ngalamin senang di dunianya. Lah kita rumah dekat rel berisik mulu, begitu kecil, lalu nggak ibadah, makan masih susah, repot, lalu kita nggak ibadah, masuk neraka, celaka 12. Di akhirat sengsara, di dunia sengsara. Kalau dia nggak ibadah, orang-orang kaya di dunianya senang, lah kita begitu, kata orang Betawi, songong namanya. Bahasa songong nih bahasa Inggris, bukan bahasa Betawi. Song itu artinya lagu, gitu. Songong belagu-lagu, gitu. Benar nggak? Belagu-lagu. Iya, kelakuannya pejajaran, begitu kata orang dulu. Itu begitu. Jadi saudara, kita jangan belagu-lagu, udah susah hidup kita. Begitu nggak ibadah, namanya songong sama Allah. Kalau yang kaya udah ngalamin seneng, andai nanti neraka juga. Nah kalau kita nanti neraka juga di dunia susah lah, celaka, nggak ketemu fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Maka tidak ada cara bagi kita, harus manfaatkan umur kita, mengerti bahwa kita di dunia sebentar. Manfaatkan yang sebentar ini sebaik-baiknya. Kata Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Bila Anda mengalami pagi, jangan Anda entar aja ngajinya sore, entar aja baca Qur'annya entar udah tua. Jangan. Kalaupun ngalamin kita udah tua, jangan juga kelakuan kita kayak anak muda. Anak muda sekarang bengal, entar tua insaf, entar tua ngaji. Lah kita yang udah tua nggak mau ngaji, entar kalau modar kita. Maka kita harus ibadah sebisa kita, sekuat tenaga kita, supaya apa? Supaya umur kita manfaat. Apa yang harus kita gembirakan dengan mata yang udah lamur, kaki jalan udah kotek-kotek, dikit-dikit masuk angin, rambut udah mengandung perak, ubanan, tulang udah mengandung kapur, pengapuran, jantung udah kayak orang kaya dikasih cincin, begitu. Udah mau ngapain kalau nggak mau ibadah? Maka mari kita manfaatkan umur yang tersisa. Semoga dengan kita manfaatkan, keimanan pada sifat baqo bertambah, bertambah dan bertambah, yang pada akhirnya Allah tutup akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja lah, jangan banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.